saya Dondon. Loh, kok kamu yang ngomong sih? Iya dong Antari, saya kan ingin kenalan. Halo teman-teman, saya suka dipanggil Om Tori Balon. Dan ini teman saya, Dondon. Iya, saya Dondon. Saya senang sekali. Nah, kali ini Om Tori mendapatkan bagian atau diberikan kesempatan untuk berbagi soal boneka. Kali ini tentang panggung boneka atau boneka tangan. Bagaimana saya memberikan pelatihan buat guru sekolah minggu, berbagi tentang posisi tangan ya, baik dan benar untuk pelayanan dengan mempergunakan alat peraga boneka tangan. Aku nggak ikutan ya Antari. Kan kamu ada, kan? Kamu kan juga boneka ya, Dondon? Iya, kawan-kawan semuanya. Nah, kali ini biarlah apa yang sudah Om Tori bagikan boleh menjadi berkat buat guru-guru semuanya, buat teman-teman pelayanan, pegiat anak, supaya kita semakin semangat untuk melayani anak-anak Indonesia dimanapun Tuhan memanggil kita ya sebagai guru sekolah minggu. Tetap semangat. Dondon semangat juga ya. Iya Antari, sudah pasti. Ya, pasti sudah tahu ya secara, karena kali ini paling cuma dasar ya yang saya ingin bagikan teman-teman yang sudah paham bagaimana tentang boneka ya. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang kalau mau lihat sekolah minggu, dari itu mau tanya dulu, dari Gemim ada nggak? Aliran karismatik? Oh semua ya, rata-rata ya. Tapi saya melihat di sekolah minggu memang agak kurang kadang-kadang pakai alat peraga. Jujur gak? Apalagi kalau Gemim, minta maaf saya dari Gemim. Kadang-kadang cuma cerita, nah, jadi kadang-kadang anak bosan gitu ya dengar cerita gini. Tapi kalau gayanya kayak Kak Medi, kalian sudah dapat nangkap pasti akan lebih menarik ya. Karena walaupun kita tanpa alat peraga, sebenarnya tubuh kita ini alat peraga. Walaupun tanpa alat peraga ya, tubuh kita ini kita bisa pakai sebagai alat peraga. Nah kali ini panggung boneka. Jadi saya pelayanan panggung boneka dari tahun 2000. Dari tahun 2000 kalau pernah teman-teman tahu majalah Narwastu? Pernah dengar majalah Narwastu di tahun-tahun itu? Tahun 99 akhir saya gabung dengan Narwastu Pembaharuan. Kebetulan mereka punya panggung boneka. Itu tempatnya di Ciputat di Jakarta sana dan kami melayani panggung boneka. Dan biasanya satu hari kalau udah Paskah atau Natal itu bisa 3-4 kali. Tapi kita karena ada banyak, ada beberapa panggung bonekanya, jadi kita bagi tim. Itu jadi saya belajar di situ ya, belajar tentang panggung boneka. Nah, jadi kemudian saya saat ini masih perkenalan, saya saat ini sebagai pegiat anak, ya sebagai pegiat anak seperti Kak Medi juga kadang-kadang diminta atau diundang untuk berbagi buat guru sekolah minggu ya. Tapi ini udah berapa tahun karena saya udah sempat pindah ke Bitung, 20-an tahun saya di Jakarta, kemudian pandemi saya coba pulang Bitung gitu ya. Jadi belum ada banyak yang kenal saya. Nah, kebetulan dengan Kak Medi pernah sama-sama di Jakarta ya, pernah satu pelayanan gitu. Nah, itu aja untuk perkenalan singkat. Jadi saat ini saya pelayanan interdenominasi ya. Mau Gemim, mau GBI, mau Pantekosta, pokoknya semuanya ya. Nah, sekarang tentang panggung boneka ya. Jadi ini saya udah bawa boneka walaupun nggak banyak. Karena waduh kebanyakan kalau bawa. Ada beberapa lagi di rumah. Bermain boneka ada beberapa ya yang kita kenal. Coba ada yang tahu nggak boneka apa aja? Ada boneka tangan yang sekarang saya bawa. Ada yang namanya marionet. Tahu? Belum tahu? Mungkin saya nggak ada gambarnya ya. Yang dia pakai tali ya. Baru ada ventriloquist,
Tahu ventriloquist suara perut? Belum tahu juga? Oh belum tahu ya. Nah ventriloquist saya juga belajar itu, ada boneka saya. Jadi kalau anak-anak melihat itu, boneka itu hidup. Dia bisa ngomong sendiri, dia bisa bicara sendiri. Tapi sebenarnya saya ngomong, tapi nggak kelihatan bibirnya. Jadi berbeda sama boneka tangan yang disebut puppeteers ini. Berbeda ya. Jadi kalau boneka tangan, panggung boneka, suaranya mulutnya kan kebuka ya, seperti ini kan. Cuma kita buat misalnya kan, halo adik-adik selamat datang, gitu ya. Tapi kalau ventriloquist beda lagi. Halo adik-adik selamat datang, saya Joshua. Nah jadi nggak terlalu kelihatan mulut saya untuk ngomong. Ya, jadi itu bedanya ya. Nah tapi kali ini kita mau praktek dengan boneka tangan. Nah ini bercerita dengan boneka ya. Coba next Kak. Mempersiapkan panggung boneka bisa menggunakan bahan apa saja. Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang ini supaya kita lebih lagi, selain tadi pasti sudah dikatakan ya, bahwa sudah pasti kalau kita terpanggil untuk jadi guru sekolah minggu, pasti kita mau punya urapan dari Tuhan ya. Karena sia-sia kita mau sepintar apapun kalau kita nggak ada urapan dari Tuhan, kayaknya sia-sia kita melakukan pelayanan dengan daging. Jadi pasti semua guru sekolah minggu kakak-kakak sudah tahu itu ya. Jadi kita mempersiapkan itu. Lalu kreativitas ya. Mempersiapkan panggung boneka bisa menggunakan bahan apa saja. Seperti kain. Yang ada punya panggung boneka di gereja siapa? Punya sendiri. Yang lainnya ini satu gereja. Oh gereja sini. Sama juga satu gereja. Jadi cuma gereja sini. Yang lain gak ada panggung boneka. Semestinya biar satu ada dong. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak ada panggungnya, saya sempat buat sendiri ya. Waktu saya resign dari TV, saya buat sendiri panggung boneka untuk saya full ke pelayanan anak. Karena dulu saya bekerja, jadi saya buat sendiri. Tapi ketika saya pindah ke sini, saya kasih orang, saya kasih ke teman. Nah, sebenarnya gampang untuk kita buat ya. Tetapi kalau kita nggak bisa buat yang permanen yang bagus gitu ya, kita bisa buat dari kain ya, atau apa saja. Misalnya meja seperti ini, tapi ini terlalu lebar ya. Mungkin cuma penghalang begini atau triplek yang kita bisa buat ya. Nah ini macam-macam panggung boneka. Ya teman-teman bisa lihat ya. Coba next. Nah kemudian memiliki boneka tangan yang nyaman, dipakai atau membuat boneka tangan sendiri. Ada yang pernah buat sendiri bonekanya? Belum? Belum ya. Tapi kalau di Manado, ada dijual di toko di Manado ada. Immanuel ya. Ya sama juga, saya beli di Jakarta di Immanuel juga. Tapi ada beberapa yang saya buat ya teman-teman. Nah kayak gini, ini salah satu yang saya buat. Tapi ini untuk dalam rangka, ini harus 2 orang yang pakai. Biasanya ini boneka-boneka seperti Sesame Street itu loh. Nah jadi kan ada itu 2 orang yang peraga. Jadi bukan cuma 1 orang. Nah ini ada tangannya nih. Jadi yang satu pakai di kanan, yang satunya dia pegang pakai kiri begini, gitu ya. Ya ini. Jadi seperti itu. Nah ini sempat saya buat ya. Sama juga kayak anjing begini. Ini anjing juga. Ini saya buat gampang sebenarnya nih. Nah. Ya. Jadi kalau kita pakai begini kan anak-anak lah bisa tertarik ya. Apalagi anak-anak kecil. Anak-anak umur 6 atau 7 tahun ke bawah ya. Mereka senang sekali dengan alat peraga seperti boneka begini ya. Atau balon, jadi mereka senang sekali ya. Jadi cuma yang gereja sini yang memiliki ini boneka. Yang lain walaupun tanpa panggung, ada nggak bonekanya? Ada. Coba yang ada coba angkat tangan dulu. Oh ada ya. Yang lain di sini ada nggak bonekanya? Ada ya. Iya. Jadi kita pakai pokoknya semaksimal mungkin apapun yang ada yang bisa kita buat supaya anak-anak itu bisa mengerti apa yang orang jelaskan. Jangan cuma pegang Alkitab atau HP,
kontoran cuma bercerita, apalagi tubuh tidak digunakan sebagai alat peraga. Wah, langsung tuh baku kore. Kalau dulu masih kecil langsung udah pakuti telinga. Enggak tahu sekarang ya, DP guru-guru sama kalau dulu masih kecil-kecil kan. Oh, guru-guru dulu killer anaknya badakas kadang. Langsung dia jaga cubit di sini lagi. Aduh, bukan main, tapi sekarang kasih langsung nyanda. Ya. Iya, kalau dulu wah boleh ini sadiki, badiam kan di situ. Dapat lempar solop. Gitu ya, dapat lempar solop. Tapi lucunya orang tua ndak akan marah. Bukan rupa sekarang dengar DP anak dapat begitu, oh dia pi mengada tuh. Kalau dulunya ndak, justru itu anak yang dapat marah di rumah karena ya mungkin nakal gitu ya. Ya beda kumannya. Jadi teman-teman memiliki boneka tangan yang nyaman dipakai atau membuat boneka tangan sendiri. Ada yang mau coba praktek buat boneka tangan? Ya, harus kreatif guru sekolah minggu. Ya, next. Nah ini panggung boneka yang saya buat. Saya buat sendiri ya, ini panggung boneka. Nah itu istri saya cari-cari foto yang zaman dulu mana cuma dapat ketemu ini, ya udah taruh aja deh. Jadi saya taruh tuh, itu panggung boneka akhirnya saya kasih ke teman ya. Nah untuk membuat cerita ya, jadi perlu untuk kita juga membuat cerita. Memiliki ide untuk membuat cerita. Ya teman-teman ya, sebelum kita bermain boneka tentu kita harus membuat naskah. Nah itu beda lagi. Saya tidak akan bahas di sini. Itu akan panjang karena saya juga kursus penyutradaraan. Saya tahu tentang skenario segala macam dan itu memang sangat penting ya. Tapi kali ini kita cuma mau praktek yang dasar saja, bagaimana menggunakan boneka dengan baik dan benar. Ya, walaupun secara teori kadang-kadang di lapangan kita juga nggak pakai seperti itu karena maunya kan nyaman ya. Tetapi apa yang saya bicarakan ini tentu saya dapat dari ya yang pendahulu-pendahulu dari orang luar. Saya juga seperti kakak-kakak pernah ikut seminar juga dengan bule-bule yang mengajar tentang boneka juga. Memang ada perbedaan ya, boneka yang Indonesia punya sama boneka yang luar punya. Mereka nggak tahu ya, mereka lembut bonekanya. Ya, jadi mau menggunakan itu juga kalau pakai yang buatan saya atau buatan Indonesia ya. Kalau mau menggunakan teori kayaknya sakit tangan. Gitu. Jadi kayaknya beda gitu ya. Tapi kita akan belajar bagaimana menggunakan boneka dengan baik ya. Coba lanjut. Nah, yang pertama belajar posisi tangan pada boneka. Coba yang sudah tahu. Kakak dari gereja sini boleh maju ke depan? Ayo. Temenin Om Tori. Yo belajar, kita belajar posisi tangan nih. Bagaimana nih posisi tangan pada boneka? Ya, yang menggunakan pakai tangan kiri boleh, pakai tangan kanan boleh. Yang penting nyaman. Ya, yang penting nyaman. Tenang saja, masih bisa. Jadi teman-teman nih posisi tangan lebih luasa kiri. Posisi tangan seperti ini kalau di panggung itu biasanya begini. Ya. Tapi ya pokoknya cari yang nyaman deh. Kalian mau bagaimana? Yang penting nyaman. Karena kalau begini terus kasar gerusuk. Yang penting nyaman. Biasanya kalau kami tampil, biasanya di sini taruh bantal buat alas atau yang lembut supaya ini kan nggak sakit kalau di lantai begini kan. Lama kalau setengah jam 15 menit aja
ini ya. Jadi ya seperti ini ya, panggung kan begini ya. Jadi kita pegang begini, tangannya begini. Ya. Nah, kebanyakan saya melihat boneka itu kalau sudah main dia begini. Pernah nggak lihat? Ya, boneka begini nih. Nah, udah capek, udah nggak tahu di dalam, udah begini bonekanya. Ya, udah begini, gini. Apalagi ada yang begini. Ya. Jadi ini kan salah. Jadi posisinya dia tetap kalau tidak ngomong dia harus tetap tertutup. Ya, tetap tertutup. Nah, dan ini nih di lapangan nih. Menurut orang bule yang saya belajar, orang-orang luar yang digerakin apanya? Hah? Apanya yang digerakin? Yang digerakin itu jari ibu. Ya, yang digerakin. Kenapa jari ibu? Karena begini, mata itu harus selalu fokus ke depan, mata boneka, bukan ke atas begini. Kalau dia buka begini, nah di atas. Ya, jadi memang agak sulit. Saya pun terus belajar, tetapi saya lebih ini bagus yang kiri daripada yang kanan. Jadi bukannya begini. Jadi harus belajar. Gitu. Jadi memang ini yang jadi ini posisi tangan harus tahu. Jadi yang dibuka ibu jari. Ya. Iya, jadi enggak begini-begini. Nah. Dia jadi matanya harus begini. Ini agak susah memang kalau sebelah kanan. Jadi pokoknya, tapi kalau yang luar punya itu memang lembut dan posisi ini enak gitu lah, gitu ya. Agak susah kalau tetap dia ini. Iya cucuku. Opa sok kangen pak cucu. Jadi begitu teman-teman ya, jari ibu ya yang bergerak ya. Coba di coba lihat. Ya jari ibu ya. Enggak begini-begini Bu ya. Coba jari ibu. Ya, cuma jari ibu. Jadi jari ibu yang digerakin ya. Coba ada yang mau praktek pakai ini. Nah ini ada, saya minta perempuan dan laki nih. Coba siapa? Kiel? Kakak Kiel? Boleh? Coba dipraktekin dulu posisi tangannya. Sama kakak siapa ya? Kakak Yohan? Boleh? Om Tori agak tegang juga lah. Sama anak-anak, aduh. Nah, coba ya. Gimana? Nah, coba kasih kesempatan berdua ngobrol, coba. Di mana rumahnya? Atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Saya tinggalnya di Perkamil. Kamu di mana? Waduh, di belahan dunia lainnya. Oh, begitu ya. Kamu suka ke sekolah minggu atau enggak? Aku rajin ke sekolah minggu. Wah, mantep kalau gitu. Emang kamu suka ke sekolah minggu? Suka dong. Salah. Waduh. Ada yang mau coba? Coba siapa lagi yang mau cobain? Jangan malu-malu. Aduh. Kan biasanya kita suka bilang sama adik-adik, jangan malu-malu. Ini kakak-kakaknya malu gimana nih? Coba kakak siapa yang di depan dulu? Kakak Jennifer. Nah, ayo Jennifer ke depan dulu, ambil bonekanya. Pilih aja.
pilih aja bonekanya. Sama kakak mana nih? Kakak siapa nih yang Mika? Mike. Oke, coba saya mau lihat dulu seperti apa. Ini kita baru belajar posisi tangan ya, posisi tangan. Oke. Nah, coba ngobrol berdua. Saya mau lihat dulu. Ya, coba. Mana satunya mana? Nah, itu mic-nya. Oke. Cek. Coba. Halo, Halo, nama kamu siapa? namaku Jennifer. Kamu berasal dari mana, Jennifer? Aku dari Manado. Sorry, yang penonton anak-anak tuh di sana. Berdua jangan asik sendiri. Jadi mereka tuh lagi nonton ya. Nonton, mereka lagi nonton berdua nih panggung sono. Nah, coba. Oke sini Kak. Sini. Nah, oke. Halo Jennifer, Halo, aku Mikael, aku dari Jakarta. halo Mikael. Coba sapa teman-teman dulu dong. Halo semuanya, Halo semuanya. bagaimana kabar kalian? Jennifer coba lanjutin, aku udah bingung. Iya nggak apa-apa. Yang penting berani dulu kan. Jangan sampai jadi kakak terus di depan udah, waduh, udah nggak bisa apa-apa ya. Oke, masih ada yang mau coba? Nah itu kita belajar posisi tangan ya. Jadi jari ibu yang kita buka ya. Walaupun memang agak susah dengan boneka yang ada di buatan Indonesia ya. Untuk kita mau buka gini kayaknya dia punya jahitan apa bagaimana saya juga kurang paham. Tapi kalau boneka luar lembut. Ininya bisa kita itu ya. Makanya waktu saya buat nih. Ini kan ada ini supaya dia bisa kemana-mana nih. Walaupun ada ininya ya. Selanjutnya. Belajar cara boneka bicara. Dari 4 orang yang datang, kayaknya bicaranya masih belum benar. Ya, masih sekedar, halo apa kabar? Pokoknya mangap aja dia. Nggak sesuai gitu ya. Jangan sampai kita bilang A, malah ketutup. Ya, contohnya. Dia bermain kan sesuai suku kata ya. Kalau A itu kita lumayan besar buka mulutnya. Tapi kalau I cukup kecil, enggak I. Ya. Gitu ya, enggak buka besar ya. Kalau besar oke, besar, ya kan? Atau ibu. Ibu. Tutup ya. Bukan ibu. Ya mangap gitu. Ibu kayaknya gimana gitu ya. Jadi nggak cuma begini-begini. Halo kakak Medi apa kabar? Nggak cuma begini-begini. Ya. Misalnya apa? Apa? Tutup. Nggak cuma apa. Juga Gitu ya. Jadi lihat juga gitu ya. Kamu tutup. Jadi kalau nggak ngomong, memang enaknya nggak pakai ini ya. Kalau kamu tutup, belajar tutup, ya nggak belajar, nggak begitu, belajar. Nggak, jadi di ini ya, belajar tutup lagi ya. Jadi nggak cuma buka tuk, up, gitu. Nah coba. Saya mau lihat dulu. Yang di belakang itu kakak yang pakai baju apa tuh? RT atau RD itu?
Oh ya sudah, kamu belakang. Sebenarnya bukan kamu, tapi kamu udah berdiri. Ya dia nggak apa-apa. Ayo. Nah coba saya mau lihat dulu. Kita nggak usah pakai boneka dulu. Tangannya aja dulu. Oke, ya. Atau pakai boneka aja ya, yang perempuan. Nah coba. Coba katakan, aku cinta Indonesia. Coba sekali lagi, gimana aku? Jangan, enggak begitu. Jadi enggak begini, aku. Dia ketutup. Jadi dia itu bermain dua ya. Baru ku sedikit. Iya, aku. Enggak aku. Jadi gitu ya, aku. Enggak. Kalau kamu itu kayak begini, aku, iya kan? Itu harus dua, aku. Tapi jangan besar-besar amat, yang U karena kan ada huruf U ya. Kalau A boleh, aku. Dia udah ketutup dulu baru bilang ku ya. Jadi enggak aku. Enggak. Dia ketutup itu Nah, jadi aku tutup. Ya, ku. Nah, bolehlah ya. Tutup begitu ya, aku gitu. Jadi itu sangat penting. Dan kalau sudah enggak ngomong, udah ditutup, jangan sampai mangap. Nah kebanyakan kalau udah capek, wah kelihatan banget mangap terus di panggung tuh. Enggak tahu dia udah begini. Ya sering tuh kalau kalian lihat sering tuh. Mau di YouTube juga begitu, sama juga saya lihat. Yang guru-guru sekolah minggu, saya kan lihat tuh panggung boneka, saya lihat tuh pelayanan-pelayanan di ini. Wah ada yang udah capek mungkin kali ya. Kadang-kadang di panggung itu tiba-tiba udah tinggal sini. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Karena udah capek tuh. Itu memang nggak mudah main boneka itu nggak mudah. Kalau nggak belajar, nggak sering kita latihan, pasti pegel banget. Ya. Jadi ngomong juga nggak sembarang ya. Aku ingin sekali. Nah tutup. Pulang ke rumah. Tutup lagi. Gitu ya, enggak aku ingin sekali ke rumah. Nah udah begini. Jadi ikut juga apa yang kita omongin. Jadi sepertinya boneka itu ngomong sendiri ya. Ini baru soal dia ngomong. Belum nantinya, coba next. Ya terima kasih ya. Belum ada yang harus kita membangun karakter. Sebenarnya itu masuk di penulisan naskah nanti. Ya, itu sebenarnya nextnya lagi. Supaya apa? Supaya boneka itu kelihatan hidup. Ada banyak orang bermain kalau dia sudah tidak ngomong dia diam. Diam aja begini. Yang satunya udah cerewet, halo apa kabar, bla 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 bla. Karena dia nggak ngomong dia diam. Udah kayak patung. Gitu. Itu sering tuh. Banyak yang seperti itu. Nah kita harus membuat supaya boneka itu kelihatan hidup. Apa? Jadi sesekali kita bergerak. Jadi kalau misalnya kayak tadi teman itu ngobrol ya. Kalau tadi yang perempuan tadi yang di sini tuh. Ini ya kakak, ini ya tadi maju ya. Bukan? Ada lagi satu tuh sama yang sama kakak Mike itu siapa kakak perempuan? Oh kamu ya? Oh iya jadi waktu dia ajak ngomong, ya kamu harus fokusnya sesekali ke dia, sesekali ke penonton, nggak ke sana terus, ya. Jadi harus lihat juga lawan mainnya kita. Kalau diajak ngomong kan nggak kita lihat terus ke penonton. Di sini hanya diam aja. Jadi kita harus lihat ya, sesekali lihat, sesekali kita lihat ke sana kalau diajak ngomong. Nah kalau kita nggak diajak ngomong, ya kita harus bergerak. Walaupun nggak pecicilan juga, kayak macicok begitu. Enggak juga ya, kecuali
mungkin ada karakter yang misalnya anak itu nakal. Nah itu kan kita harus bangun karakternya dari gayanya dia. Gitu ya, yang selengean gitu atau bagaimana. Nah itu harus dibangun ya. Nah itu kalau kita buat naskahnya, skenarionya ya, ceritanya. Nah tapi boneka itu kalau kita nggak ngomong, usahakan jangan jadi patung atau akhirnya jadi mangap karena udah capek dia lihat begini ya. Ya sesekali kita lihat, kita sesekali kita gini. Gitu kalau ada lagu kita. Jadi jangan biarkan diam. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara masuk boneka kalau di panggung? Coba ada yang tahu yang udah punya panggung boneka? Ayo, bagaimana? Yang sudah punya panggung? Hah? Oh, langsung muncul ya. Oh, ya. Nah, ini kita belajar ya. Belajar. Jadi boneka itu, ini misalnya panggung ya. Ini kalau jadi yang benar nggak langsung muncul begini. Langsung cerita langsung. Halo adik-adik, ya. Itu kurang. Jadi nggak langsung muncul. Yang benar itu kita masuk panggung seperti naik anak tangga. Ya, jadi kalau mau masuk sama juga, mau turun juga seperti itu. Jadi naik itu pelan-pelan. Seperti kita naik anak tangga. Begitu juga mau turun. Enggak langsung zep, zep. Duh, kayaknya pengangkatan sono langsung hilang, zep. Mana nih? Udah kemana? Ya jadi pelan-pelan coba naik. Enggak naik begini, jadi seperti kita menaiki anak tangga ya. 1, 2, 3, nah baru kita muncul. Begitu juga kalau turun, enggak langsung hilang. Nah, tapi pelan-pelan, seperti dia, nah baru turun ya. Nah coba minta dulu, harus dipraktek ini, coba. Ini yang pakai kacamata kakak, ayo. Coba dipraktekin, ambil itunya. Ambil bonekanya, sudah? Ayo 2 orang, 2 orang. Ayo, yang laki, bapak atau siapa ini, kakak siapa nih yang nabung-nabung tadi tuh? Nah, masih pelayanan sekolah minggu Pak? Wah luar biasa ya. Ini memang jarang sekali anak laki-laki ya guru sekolah minggu, kebanyakan perempuan. Aduh Pak ini pelecehan nih Pak. Pelecehan boneka nih. Tuh aduh. Aduh. Orang Manado bilang so sampuraga ini. Main nambah. Ini kak siapa ini? Kak Maxi. Aduh kak main ini. So punya anak kak. Duh kasih pakai baju ini anak sampuraga ada di gereja ini. Bagaimana Le? Oh, ada Kasih masuk bye-bye. Siapa dia suka buka baju ini? Sebentar anak-anak lihat siapa suka buka baju. Oke, ya. Nah, coba bercerita apa, mau baku tanya atau apa, baru say hello sama ini. Coba dari awal bagaimana naik, terus posisi tangannya, mau lihat dulu. Coba. Wah, Kak Maxi jangan terbang rupa songko. Kakek-kakek. Coba seperti tadi, sap. Nah, baru muncul, ya. Oke, coba. Nah.
Masuk dulu, siapa yang mau masuk duluan? Siapa? Coba diskusi dulu, yang masuk duluan siapa? Coba. Nah, siapa yang mau duluan? Atau mau sama-sama masuk? Udah masuk belum ini? Halo, ini masih tak tutup ini. Nah, sudah? Tunggu, ini nggak kelihatan. Coba kalau di atas ini bisa. Nah, biar tahu. Nah, boleh? Wah, ini masih bisa begini. Iya begitu. Ya, usahakan jangan leher, agak ke atas sedikit. Nah, oke, itu naikin lagi. Usahakan kalau bisa di perut. Nah, ini udah kelihatan. Coba. Nah, coba sekarang mulai naik dulu, pelan-pelan dari anak cowok. Nah, turun dulu. Yang perempuan turun. Ya, cerita coba. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Suaranya pelan sekali. Iya, soalnya aku gugup. Kakak. Kakak jangan gugup. Saya tidak akan rampok kok. Cek. Pas. Hari ini kita akan bercerita tentang apa ya Kak? Apa ya? Kakak suka tentang apa? Terima kasih. Iya, kakak-kakak yang lain cuma tak tahu ada pembagian. Mulia. Siapa? Nah, yang cowok coba. Sini, kakak. Nggak ada lagi yang cowok kamu. Sini. Oke. Nah, coba kalau itu temanmu kan? Temanmu satu gereja? Nah, ayo sini. Ya kan sudah ini ya. Mau lihat dulu. Berdua, pilih. Oke ya, di situ ya. Nah, kita belajar dulu ya. Kamu pakai apa? Pakai anjing? Ada juga nih, ada juga nih binatang ini nih. Aku malu. Kenapa malu? Iya. Nah, ini binatang ini. Pakai ini. Oke ya. Ya sudah. Belakang. Coba lihat. Diskusi dulu, kira-kira kalian memainkan peran apa? Halo adik-adik, kali ini Dandan ingin memperlihatkan teman kita yang akan memperagakan boneka. Halo. Lah, di mana anjing saya? Dogi? Au, au, au.
Dogi, kemana kamu? Dogi, Dogi, kamu habis mencuri ya? Mencuri apa? Berapa ikan kamu curi, Dogi? Dogi, kamu lapar ya? Dogi. Ya, jadi teman-teman ternyata memang tidak mudah ya. Tadi yang muncul tadi yang terakhir, dia pas muncul dia udah buka-buka mulut begini, kayak ikan gitu ya. Udah terus gitu, begini terus dia dari awal sampai akhir kayaknya. Sakit lehernya gitu ya. Ternyata tidak mudah. Jadi ini memang perlu untuk kita latihan. Setidaknya kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau kalian bisa event apa untuk anak itu bisa, wah misalnya tak ceria gitu ya. Ada momen-momen yang dipakai supaya anak-anak itu juga wah ada sesuatu yang baru. Jadi enggak kita cuma bercerita minggu ke minggu tentang Alkitab yang enggak ada alat peraga. Nah salah satunya boneka ini bisa kita pakai walaupun tidak menggunakan panggung. Menarik juga kalau kita hanya pakai boneka, kita bisa memainkan. Tetapi ingat, karena tidak semua yang bisa memainkan boneka itu menarik kalau kita tidak membuat boneka itu bisa hidup. Jadi anak-anak kan bisa imajinasinya ya, bahwa boneka itu hidup. Jadi mereka tidak konsentrasi ke kita, tapi kepada boneka. Nah kalau kita kelihatan seperti ini nggak ada panggung, kalau kita mau ngomong ini perempuan ini yang ngomong misalnya ya, jadi mata kita harus tertuju ke dia. Jangan kita bercerita misalnya kan, halo saya Desi. Anak-anak itu akan terpecah konsentrasinya. Dia akan melihat bahwa yang di depan itu ada 2, saya dan boneka. Padahal yang ngomong itu boneka. Jadi saat kalau boneka ngomong, mata kita ke dia. Kalau dia bertanya, nah baru kita yang jawab. Gitu. Tapi kalau dia ngomong terus kita ngomong seperti ini, anak-anak itu bingung, ini yang ngomong siapa? Bonekanya. Jadi konsentrasi mereka terbagi. Jadi kalau saat bonekanya ngomong, kita usahakan lihat ke bonekanya. Halo, apa kabar kamu hari ini, teman? Gitu ya. Enggak, halo, apa kabar kamu hari ini, teman? Nah, jadi akan jadi 2 gitu. Nah, itu kalau kita tidak menggunakan panggung yang menutupi diri kita ya. Kalau cuma pakai boneka. Apalagi kalau sudah menggunakan 2 boneka. Ya, tentu nah ini lain lagi kan? Oh, panjang masih ya. Pasti kita akan bedakan suara. Nah itu pakai suara apa? Misalnya singa, bukan pasti beda lagi. Belajar olah vokal lagi. Waduh pokoknya banyak deh ya. Tapi kali ini kita belajar dasarnya saja. Saya diberi waktu 45 menit. Jadi yang pertama yang kita belajar tadi, apa tadi? Apa? Posisi tangan ya. Ya, posisi tangan. Lalu cara menggerakkan ya, mulutnya ya. Cara menggerakkan mulut. Terus berikutnya apa? Iya, jadi itu saja dasar yang perlu harus kita tahu. Bagaimana kita posisi tangan kalau menggunakan boneka, jangan sampai dia ke atas ke bawah ya. Dan ketika kita ngomong gak asal buka aja tangannya ya, tapi sesuai dengan kata-katanya ya. Jangan sampai huruf I jadi besar banget gitu ya. Terus yang A malah ketutup karena cuma begini.
Nah itu yang perlu kita belajar. Dan berikutnya bagaimana kita cara masuk ke panggung. Jadi nggak langsung nongol, udah capek turun gitu ya, kayaknya kurang enak dilihatnya ya, semestinya kita ikut ya. Dan kalau ada sudah bermain itu, usahakan boneka itu hidup, nggak jadi patung. Nanti kalau nggak ngomong diam aja, baru nanti kalau udah dia bicara baru bergerak. Jangan, akan sesekali dia bisa lihat temannya lagi ngomong, ngadap lagi. Tapi jangan keseringan terus gitu ya. Kecuali kayak binatang, kadang-kadang kita bisa ini ya. Tapi kalau ya sesekali kita lihat sekali gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar basic nih bermain boneka tangan? Atau ada yang mau tanya yang lain? Sudah paham semuanya? Ya semoga, semoga apa yang sudah saya utarakan sini saya bagikan boleh menjadi berkat buat kakak-kakak semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf ini karena sudah lama, bahkan di Bitung saya sudah 4 tahun nggak pernah lagi keliling-keliling, kayaknya agak tegang lihat kakak-kakak. Sayanya yang tegang gitu. Tapi kalau anak-anak, waduh Om Tori nggak pernah tegang. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih Om Tori, kita kasih tepuk tangan dulu buat